Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Aulia dengan NIM 10222004 dengan mata kuliah Administrasi Supervisi Pendidikan. Saya di sini akan menjelaskan tentang yang pertama konsep dasar organisasi, yang kedua fungsi dan tugas aparat pendidikan, dan yang ketiga struktur organisasi dan departemen pendidikan. Pertama yaitu konsep dasar organisasi merujuk pada prinsip-prinsip fundamental yang membentuk struktur, fungsi, dan perilaku organisasi. Konsep ini menjadikan dasar untuk memahami bagaimana organisasi beroperasi, mencapai tujuan, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Berikut ada beberapa konsep dasar organisasi yang penting. Yang pertama yaitu ada tujuan dan sasaran. Setiap organisasi didirikan dengan tujuan dan sasaran tertentu. Tujuan dapat bersifat umum seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara sasaran lebih spesifik dan terukur seperti meningkatkan penjualan atau meningkatkan kualitas produk. Nah, yang kedua dari tujuan dan sasaran itu ada tujuan dan sasaran. Organisasi menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan strategi dan aktivitas operasional. Dan struktur organisasi yaitu struktur organisasi menggambarkan hierarki pembagian tugas dan hubungan antar unit dalam organisasi. Struktur dapat membentuk fungsional, divisional, matrik, dan atau jaringan. Struktur yang efektif memaksimalkan efisiensi, komunikasi, dan koordinasi dalam mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu ada proses dan aktivitas. Organisasi menjalankan proses dan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Dan aktivitas ini melibatkan berbagai sumber daya seperti manusia, modal, teknologi, dan informasi. Yang ketiga yaitu ada budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai norma dan keyakinan bersama yang dianut oleh anggota organisasi. Nah, budaya yang positif dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kinerja organisasi. Dan yang ketiga yaitu ada lingkungan organisasi. Organisasi tidak beroperasi dalam isolasi, tetapi terhubung dengan lingkungan eksternal seperti ekonomi, politik, sosial, dan teknologi. Nah, lingkungan ini memberikan peluang dan tantang bagi organisasi yang perlu dinantifikasi dan dikelola. Dan yang selanjutnya yaitu ada manajemen kepemimpinan. Manajemen bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi dan mencapai tujuan. Manajemen dan kepemimpinan yang efektif sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada etika dan tanggung jawab sosial. Organisasi memiliki tanggung jawab etis dan sosial terhadap pemangku kepentingannya. Etika dan tanggung jawab sosial menjadi bagian penting dari budaya organisasi dan mempengaruhi citra dan berkelanjutan organisasi. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi aparat pendidikan sangat penting dalam memajukan kualitas pendidikan di suatu negara. Aparat pendidikan mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam proses pendidikan, mulai dari guru, kepala sekolah, hingga pemerintah. Berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pihak masing-masing. Yang pertama ada guru. Tugas utama yaitu mengajar, menyalurkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Selanjutnya ada yang guru harus membimbing, membantu peserta didik dan mengembangkan potensi dan mengatasi kesulitan belajar. Nah, selanjutnya itu ada mengevaluasi, mengukur, dan memulai kemajuan belajar peserta didik fungsi. Nah, selanjutnya ada sebagai fasilitator memfasilitasi proses belajar mengajar agar efektif dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu fungsi guru ada sebagai motivasi peserta didik untuk belajar dengan giat dan mencapai prestasi. Selanjutnya itu ada sebagai agen perubahan, mendorong perubahan positif dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada kepala sekolah. Tugas utama kepala sekolah adalah pertama yaitu memimpin dan mengelola sekolah secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu mengembangkan program dan kegiatan sekolah dan yang berkualitas. Yang ketiga yaitu harus mengawasi kegiatan sekolah agar berjalan sesuai rencana.
Fungsinya sebagai memimpin, membangun visi misi sekolah serta memotivasi seluruh warga sekolah. Selanjutnya yaitu fungsi dari kepala sekolah, yaitu sebagai pengelola, mengatur sumber daya sekolah dan memastikan pengelolaan yang transparan. Ya, selanjutnya yaitu ada sebagai fasilitator memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi antar warga dan sekolah. Nah, yang ketiga yaitu ada pemerintah. Tugas pemerintah yang pertama merumuskan kebijakan pendidikan nasional yang berorientasi pada kualitas dan akses. Nah, selanjutnya ada mengelola anggaran, kasihkan anggaran untuk pendidikan dan memastikan penggunaannya yang efektif. Nah, selanjutnya mengawasi pelaksanaan pendidikan di seluruh wilayah. Dan fungsinya yaitu sebagai regulator, menetapkan standar pendidikan dan memastikan kualitas pendidikan. Sebagai penyedia sumber daya, menyediakan infrastruktur pendidikan, buku dan alat belajar. Sebagai fasilitator, memfasilitasi pengembangan profesional guru dan kepala sekolah. Dan yang selanjutnya itu tugas aparat dan kependidikan ada orang tua dan wali murid. Tugas utamanya yaitu mendukung proses belajar anak di rumah dan di sekolah, membimbing anak dalam mengembangkan karakter dan nilai-nilai. Berkomunikasi dengan guru dan sekolah untuk membantu kemajuan anak. Nah, fungsinya yaitu sebagai bermitra dengan guru dan sekolah dalam mendidik anak, sebagai motivator, memotivasi anak untuk belajar dan mencapai prestasi, sebagai role model, mencontohkan perilaku positif kepada anak. Nah, yang terakhir ada masyarakat. Tugas utamanya itu yang memberikan dukungan moral, material kepada dunia pendidikan. Ya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah dan bermasyarakat, mengawal kebijakan dan program pendidikan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Nah, fungsinya yaitu sebagai stakeholder, memiliki peran penting dalam memajukan dunia pendidikan, sebagai pengkritik, memberikan kritik konstruktif untuk perbaikan dunia pendidikan, sebagai agen perubahan, mendorong perubahan positif dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu ada struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sering disebut yaitu Kemendikbud. Di Indonesia memiliki hierarki yang kompleks dan terstruktur untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam memajukan dunia pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah gambaran umum struktur organisasi Kemendikbud. Yang pertama ada tingkat tertinggi, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pemimpin tertinggi, bertanggung jawab atas kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan nasional. Yang kedua ada tingkat eselon 1, Sekretaris Jenderal, Sekjen bisa disebutnya, bertanggung jawab atas administrasi dan operasional kementerian. Direktur Jenderal, Dirjen yang disebut, memimpin Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi spesifik seperti Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. Mengelola pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, mengelola pendidikan tinggi, riset dan teknologi. Direktur Jenderal Kebudayaan mengelola dan melestarikan warisan budaya bangsa. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Ditjen GTK, mengelola dan meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, mengelola dan mengembangkan direktur vokasi. Direktur Jenderal Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, mengelola pendidikan khusus dan layanan khusus bagi penyandang
disabilitas. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas mengelola pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Direktur Jenderal Kebudayaan mengelola dan melestarikan warisan budaya bangsa. Badan Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang disebut BPPM bertanggung jawab atas pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan LPPTK bertugas untuk mengembangkan dan memperdayakan pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga yaitu ada tingkat eselon 2. Direktur memimpin direktur di bawah Direktur memimpin direktorat di bawah direktorat jenderal bertanggung jawab atas tugas dan fungsi spesifik di bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada tingkat eselon 3 dan 4. Kepala bidang dan subbidang seksi memiliki tugas dan fungsi spesifik dalam mendukung tugas dan fungsi direktorat. Nah, yang kelima yaitu ada unit pelaksana teknis atau bisa disebut dengan UPT. Balai dan pusat lembaga bertugas untuk menjalankan fungsi spesifik di bidang pendidikan dan kebudayaan seperti Balai Penelitian, Pusat Pengembangan, Kurikulum, dan Lembaga Pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ada kantor regional, kantor wilayah yang sering disebut yaitu Kanwil, dan kantor dinas pendidikan terletak di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pendidikan dan wilayah. Nah, struktur organisasi Kemendikbud ini terus berkembang disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.